saya akan menjelaskan pemeriksaan tentang Leopold. Palpasi Leopold. Yang pertama, pemeriksaan palpasi Leopold merupakan suatu teknik pemeriksaan pada ibu hamil dengan cara perabaan pada perut ibu berdasarkan teori yang telah dikembangkan oleh Leopold. Kedua, tujuan untuk menentukan posisi dan letak janin pada uterus dapat juga berguna untuk memastikan usia kehamilan. Yang pertama, pemeriksaan Leopold. Tujuan yang pertama, menentukan usia kehamilan. Kedua, mengetahui bagian janin apa yang terdapat di fundus uteri. Teknik yang pertama, memposisikan ibu dengan lutut fleksi atau kaki ditekuk 45 derajat atau lutut bagian dalam diganjal bantal dan pemeriksa menghadap ke arah ibu. Kedua, menegakkan uterus dengan menggunakan kedua tangan dari arah samping umbilikal. Ketiga, kedua tangan meraba fundus, kemudian menentukan TFU dengan menggunakan ujung kedua tangan menentukan bagian janin. Hasil yang pertama, apabila kepala janin teraba di bagian fundus, cirinya keras, bundar, dan melenting atau seperti mudah digerakkan. Kedua, apabila bokong janin teraba di bagian fundus, cirinya lunak, kurang bundar, dan kurang melenting. Ketiga, apabila posisi janin melenting pada rahim, maka pada fundus teraba kosong. Variasi Leopold 1. Yang pertama, variasi menurut Knebel, menentukan letak kepala atau bokong dengan satu tangan lain di atas simfisis. Mengukur tinggi fundus uteri menurut MC Dolan. Teknik yang pertama, posisikan ibu hamil berbaring dengan kaki senggeku. Kedua, tentukan bagian fundus dengan bantuan tangan kanan dan kiri. Yang ketiga, setelah diketahui posisi dari fundus, lakukan pengukuran dimulai dari tepi simfisis sampai dengan fundus dengan posisi meteran terbalik. Keempat, posisi angka 0 berada di atas simfisis. Kelima, setelah diposisikan secara tepat, balikan meteran lalu baca hasil pengukur. Yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, gunakan alat ukur medline atau meteran yang tidak elastis. Kedua, kandung kemih kosong karena kandung kemih yang penuh dapat memperbesar hasil pengukuran tinggi fundus uteri. Ketiga, posisi ibu hamil setengah duduk agar ibu hamil terhindar dari gangguan peredaran darah balik yang dapat berpengaruh pada ibu maupun janin. Yang kedua, pemeriksaan Leopold 2. Tujuan. Yang pertama, menentukan bagian janin yang berada pada kedua sisi uterus. Pada letak lintang, tentukan di mana kepala janin. Teknik yang pertama, posisi ibu masih dengan lutut fleksi atau kaki ditekuk dan pemeriksa menghadap ibu. Kedua, meletakkan telapak tangan kiri pada dinding perut lateral kanan dan telapak tangan kanan pada dinding perut lateral kiri ibu secara sejajar dan pada ketinggian yang sama. Ketiga, mulai dari bagian atas tekan secara bergantian atau bersamaan. Telapak tangan kiri dan kanan kemudian geser ke arah bawah dan rasakan adanya bagian yang rata dan memanjang atau punggung atau bagian-bagian kecil. Hasil yang pertama, bagian punggung akan teraba jelas, rata, cembung, kaku atau tidak dapat digerakkan. Kedua, bagian-bagian kecil, tangan dan kaki akan teraba kecil, bentuk atau posisi tidak jelas dan menonjol. Kemungkinan teraba gerakan kaki janin secara aktif maupun pasif. Variasi Leopold 2. Yang pertama, variasi menurut Budin, menentukan letak punggung dengan satu tangan menekan di fundus. Yang kedua, variasi menurut Afel, menentukan letak punggung dengan pinggir tangan kiri, letak tegak di tengah perut. Yang ketiga, pemeriksaan Leopold 3. Tujuan, yang pertama, menentukan bagian janin apa atau kepala atau bokong yang terdapat di bagian bawah perut ibu serta apakah bagian janin tersebut sudah memasuki pintu atau panggul. Teknik yang pertama, posisi ibu masih dengan lutut fleksi atau kaki ditekuk dan pemeriksa menghadap ibu. Yang kedua, meletakkan ujung telapak tangan kiri pada dinding lateral kiri bawah telapak tangan kanan bawah perut ibu. Ketiga, menekan secara lembut dan bersamaan atau bergantian untuk menentukan bagian terbawah bayi. Keempat, gunakan tangan kanan dengan ibu jari dan keempat jari lainnya. Kemudian goyang bagian terbawah janin. Hasil yang pertama, bagian keras, gelap, dan hampir homogen adalah kepala, sedangkan tonjolan yang lunak dan kurang simetris adalah bokong. Kedua, apabila bagian terbawah janin sudah memasuki PAT, maka saat bagian bawah digoyang sudah tidak bisa atau seperti ada tekanan. Pemeriksaan Leopold 4. Tujuan,
untuk mengkonfirmasi ulang bagian janin, apa yang terdapat di bagian bawah perut ibu, serta untuk mengetahui seberapa jauh bagian bawah janin telah memasuki pintu atau punggung. Teknik yang pertama, pemeriksa menghadap ke arah kaki ibu dengan posisi kaki ibu lurus. Kedua, meletakkan ujung telapak tangan kiri dan kanan pada lateral kiri dan kanan uterus bawah. Ujung-ujung jari tangan kiri dan kanan berada pada tepi atas simfisif. Ketiga, menentukan kedua ibu jari kiri dan kanan, kemudian rapatkan semua jari-jari tangan yang berada di dinding bawah uterus. Kelima, perhatikan sudut yang terbentuk oleh jari-jari bertemu atau konvergen atau tidak bertemu konvergen. Setelah itu, memindahkan ibu jari dan telunjuk tangan kiri pada bagian terbawah bayi, atau bila presentasi kepala upayakan memegang bagian kepala di dekat leher, dan bila presentasi bokong upayakan untuk memegang pinggang lain. Ketujuh, memfiksasi bagian tersebut ke arah pintu atas panggul, kemudian meletakkan jari-jari tangan kanan di antara tangan kiri dan simfisis untuk menilai seberapa jauh bagian terbawah telah memasuki pintu atau panggul. Hasil yang pertama, apabila kedua jari-jari tangan pemeriksa bertemu atau konvergen, berarti bagian terendah janin belum memasuki pintu atas panggul. Sedangkan apabila kedua tangan pemeriksa membentuk jarak atau tidak bertemu, maka bagian terendah janin sudah memasuki pintu atas panggul. Kedua, penurunan kepala dinilai dengan 5:5 atau seluruh bagian jari masih meraba kepala. Kepala belum masuk PAP. 1:5 atau teraba kepala 1 jari dari 5 jari. Bagian kepala yang sudah masuk 4 bagian. Dan seterusnya sampai 0:5 atau seluruh kepala sudah masuk PAP. Sekian penjelasan tentang pemeriksaan Leopold. Terima kasih. Saya informasikan kembali kepada teman-teman yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, terutama di Fakultas Keperawatan. Ayo daftarkan diri Anda di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.